Beliau adalah Dr. Reni Kurniawati, Kepala Puskesmas Kabupaten dan Magetan, dan beliau juga memiliki banyak penghargaan seperti juara 1 inovasi Puskesmas Kabupaten Magetan, juara 1 nakes teladan Provinsi Jawa Timur, dan beliau juga aktif dalam kegiatan sosial seperti relawan BSMI Kabupaten Magetan, Ketua PD Salimah Kabupaten Magetan, dan Coach Muslimah Swimming Club. Masya Allah, luar biasa. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita sambut dengan meriah pemateri kita yang luar biasa dengan tema tumbuh kembang anak tidak dapat terulang kembali oleh Dr. Reni Kurniawati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dari Yayasan Al-Alfi beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Lurah Salasari, sejawat kami Bapak Dr. Usman Adafi, dan juga senior kami Dr. Diana Etikawati, serta seluruh hadirin yang berbahagia pada sore hari ini, insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Matur sangat atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebetulnya saya berduduk di sini sebagai junior gitu ya, saya disaksikan oleh para senior gitu. Insya Allah sore hari ini mungkin kita lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu. Saya tertarik sekali ketika panitia menyampaikan tema gitu ya. Tema biasanya itu mungkin kalau terkait tumbuh kembang, bagaimana stimulasi tumbuh kembang pada anak atau bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak. Nah, judul kali ini tuh sangat apa ya istilahnya, jelek gitu ya, mengingatkan kepada kita bahwa tumbuh kembang anak itu tidak akan terulang. Artinya apa? Kalau sudah terlewat, ketinggalan, bagaimana kira-kira? Bisa optimal? Ya, mungkin pada kondisi-kondisi tertentu bisa mengejar ketertinggalan itu. Tetapi waktu yang dilewati ketika ketinggalan itulah mungkin memerlukan usaha yang luar biasa ya untuk mengejarnya. Bapak Ibu, sebagai orang tua, familiar dengan buku ini? Ya. Isinya apa? Pernah dibaca? Pernah. Yang paling panjenengan ingat di dalam buku ini tercantum apa? Berat badan, usia, tinggi badan, gitu ya. Warna-warna, ada grafik-grafik gitu ya. Nah, sebetulnya ini adalah buku pintar yang harus dibaca, dipahami oleh para orang tua untuk mengikuti dan mengoptimalkan tumbuh kembang pada baca ya. Ya, saya tuh survei tipis-tipisan. Ibu-ibu yang membawa buku ini saya tanya, Bu, sampun dibaca bukunya? Kurang dari 50% boten membaca. Yang sudah membaca saya tanya, Ibu, paham nggak info apa yang ada di sini? Ternyata juga kurang dari 50%. Paham? Nggih, pokoknya tahunya ada berat badan anak saya, tingginya. Tiap tahun hampir diperbarui oleh Kemenkes, itu sumber ilmu bagi kita orang tua.
terkait tumbuh kembang. Nah sekarang pertanyaannya, tumbuh kembang itu apa tuh? Apa bedanya tumbuh dan kembang? Tumbuh, ya, bisa kita lihat ya, tumbuh itu dari pertambahan berat badan, tinggi badan, ya, itu bertumbuh. Kita bisa mengikutinya dari grafik yang tadi disampaikan. Ada grafik merah kuning hijau, ya. Alhamdulillah semua kalau anaknya dibawa ke posyandu ada di garis hijau. Tapi, wah betul kalau ada di garis kuning, garis merah. Akhirnya apa? Ibunya yang stres. Padahal sudah saya kasih makan anaknya itu, yuk makan, tapi kok nggak naik sesuai standar. Wah, ibunya akhirnya apa? Lalu saya datang ke posyandu. Ya, banyak yang seperti itu. Ya. Nah, sedangkan kalau perkembangan apa? Perkembangan itu bisa kita lihat dari anaknya sudah bisa pakai baju sendiri, anaknya bisa salin kalau mau berangkat pergi gitu ya, anaknya bisa ambil minum sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. Termasuk ketika anak kita sudah paham mengucapkan terima kasih, permisi. Nah, itu adalah bagian dari perkembangan yang dimiliki oleh anak. Dan ya, kita harus tahu bagaimana target perkembangan dari masing-masing tahapan. Sekarang menurut Kemenkes, seperti yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi, tahapan perkembangan seorang anak itu bukan hanya dimulai ketika dia sudah dilahirkan. Perkembangan itu bisa dimulai dari calon ibu, remaja ya. Remaja dengan gizi yang seimbang, maka ketika dia hamil, gizinya juga seimbang, maka dia akan melahirkan bayi-bayi dengan gizi yang baik. Fenomena remaja kita saat ini gimana Bapak? Yang disukai apa yang disukai kita? Rempah boten kok jenengan ngayur bayem karo botok ya. Kok tak gawe Bu? Gitu ya? Iya. Pagi Bu, sarapanku pakai nugget, pakai sosis gitu. Padahal kalau dulu yang paling simpel ceplok telur ya. Nah, mari kita kembalikan Bapak Ibu kebiasaan pola makan anak remaja kita. Boleh sekali-kali mereka kepo gitu ya dengan di sana ada kedai baru mie level 10 tombol pengen tok dan terus nggak apa-apa, tapi jangan dibiasakan. Nah akhirnya nih hari ini di kedai sana, besok di kedai sana dirata. Pokok ada yang namanya cerita nih mama sebelah enak, ekonomi enak, ikut ini. Wah akhirnya apa? Anak remaja sekarang banyak yang anehnya karena kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi dengan baik. Padahal kalau melihat pola makan dari orang tua kita, ya, pola makan kita gitu ya, insya Allah tercukupi itu dari sayur bayam, dari telur, dari ayam dan sebagainya. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana stimulasi pada gizi seimbang. Nah, tahapan perkembangan mulai ketika remaja, kemudian calon pengantin, ibu hamil, bayi yang dilahirkan. Karena di sini temanya adalah anak, maka kita mulai dari tahapan bayi. Setelah bayi itu 0 sampai 1 tahun. Kemudian balita 1 sampai 5 tahun. Kemudian remaja, balita anak dulu ya anak ya, sampai 11 tahun. Kemudian remaja 12 sampai 19 tahun. Kemudian dewasa dan usia lanjut. Kalau sudah di atas 60 itu namanya usia lanjut ya Bapak Ibu. Nek tesir 45 jangan mengaku tua, masih produktif ya. Kalau ada kerjaan apa-apa enggak sanggup aku tua. Loh ya. Kalau
tugas-tugas perkembangan. Dari mana kita tahu? Berarti harus belajar. Targetnya bayi itu harus dikasih apa makannya, kemudian perkembangannya dia harus bisa apa. Oke, dan di sini ada buku. Ini buku ini sampai usia berapa? 5. Oh, alhamdulillah dari bacanya sudah paham ya. Di sini ada cara pemberian makannya, mulai dari MPASI, teksturnya, ya. Dan ini membutuhkan peran serta orang tua untuk komitmen, kreatif. Ya. Ketika orang tua mager atau cari yang instan-instan, biasanya akan mengalami gangguan kenaikan tekstur. Contoh, temennya dikasih bubur yang instan ya. Itu biasanya umur 1 tahun anaknya belum bisa makan nasi seperti makanan keluarga. Padahal ketika usia 1 tahun sudah bisa untuk ibunya masak sop gitu ya, dikasih dengan mungkin takaran dari bumbu-bumbu yang sesuai. Nah, apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu? Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik itu apa Bu? Keturunan. Biasanya kalau bapaknya, ibunya kecil, putranya juga kecil ya. Tidak bisa dikesampingkan faktor genetik karena dia mempengaruhi secara dominan pertumbuhan dan perkembangan. Tapi jangan khawatir, masih ada stimulus yang bisa kita berikan agar bisa memperbaiki tumbuh kembang pada masa. Kalau orang tuanya cerdas gitu ya, biasanya anaknya juga cerdas. Kenapa? Ya bisa karena keturunannya, gennya gitu ya. Ya karena juga stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Satu, faktor genetik. Yang kedua adalah asupan nutrisi. Jangan sepelekan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kebiasaan makan pada anak kita. Apalagi anak-anak itu Bu, tumbuh kembangnya itu kan luar biasa ya. Kalau kita ini juga luar biasa biasanya. Tapi pada anak-anak ya, tingginya, berat badannya itu sangat perlu dipantau sekali. Bahkan sekarang ini kita di puskesmas itu, kalau posyandu ada anak atau balita yang 3 bulan berturut-turut tidak naik berat badannya, harus segera dicari tahu. Mungkin ada DBC, mungkin ada penyakit-penyakit lain yang memang harus segera dituntaskan. Dan ini hasil dari kami ya, anak-anak yang stunting ternyata hampir 40-60% ketika dicek DBC-nya itu positif. Makanya ketika orang tuanya sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan berat badan, belum berhasil. Setelah dicek, di screening TBC, ditemukan TBC, dikonsulkan ke rumah sakit, ke dokter spesialis anak, diterapi, alhamdulillah kenaikannya luar biasa. 1 bulan bisa 0,6 gram sampai 1 kilo kenaikannya. Ternyata memang ada hal yang perlu diberi. Nah, untuk nutrisi ini, Kemenkes mengeluarkan panduan. Apa? Pernah mendengar isi piringku? Ya, isi piringku itu gampangannya Bapak Ibu. Dalam 1 piring dibagi separuh, srek ya. Yang separuh isinya adalah sayur dan buah untuk memenuhi mikronutrisi. Vitamin, mineral yang didapatkan dari sayur dan buah ini akan memenuhi kebutuhan mikronutrisi. Yang separuh lagi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kira-kira nek panjenengan amati isi piring punya anak kita apa Bu?
lagi nasi goreng gitu ya. Berarti apa isinya? Karbo saja, lemak. Terus siang mie, apalagi karbo ya. Malamnya geprek gitu ya. Geprek itu juga ya ada ayamnya, tapi kadang tuh balita malah suka yang kriuknya. Oke, gitu. Itu yang gurih katanya. Nah, kita harus hati-hati. Jika jangka panjang, maka kebutuhan protein hewani, protein yang penting sekali untuk tumbuh kembang, ini akan kurang, tidak tercukupi. Termasuk juga kebutuhan dari mikronutrisi, vitamin dan mineralnya. Akhirnya didapatkanlah anak-anak yang sering sakit. Dalam 1 bulan batuk pilek, batuk sembuh, pilek sembuh, demam sembuh gitu ya. Pokok ada temannya yang haji, sesuai ikut. Nah ini lagi musim apa? Godongan. Godongan. Kenapa kok ada anak-anak yang tertular ADHD? Daya tahan tubuh sangat mempengaruhi, dan itu dipengaruhi oleh nutrisi. Nutrisi membangun ya kebutuhan tadi makro dan mikronya untuk membangun daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, kita harus pahami bahwa kebutuhan protein hewani ini jangan disepelekan. Ya, jangan persepsi kita pokok dia sudah makan nasi. Nah, itu baru karbonya saja untuk energi dia bergerak. Tapi makanan yang membantu dia untuk memperbaiki sel-sel, menumbuhkan sel-sel, menyeimbangkan hormon, yaitu dari protein hewani. Dan protein hewani itu paling gampang kita dapatkan dalam bentuk utuhnya. Nek telur ya, telur, ayam ya, ayam, ikan ya, ikan. Sekarang paling senang dalam bentuk frozen. Ya, ya itu ayam tapi dalam bentuk nugget. Itu daging tapi dalam bentuk sosis. Kita tidak bisa menghitung berapa kandungan protein hewani yang ada dalam makanan tersebut. Berarti tidak boleh dong? Boleh, tapi hanya sebagai selingan. Yo, misalnya anak ini yang ngerti, yo, seperti itu boleh kan? Ya, makanya kembalikan anak-anak kita untuk senang menikmati raw food gitu ya, biasanya sekarang real food aja tapi itu ya makanan. Cuma makanan yang bisa kita lihat bentuk utuhnya lah itu yang lebih baik. Kita juga harus menghindari makanan-makanan yang diolah berlebihan. Ciri apa? Tahan lama dalam bentuk kemasan, ya. Biasanya ya bentuk-bentuk frozen, ya, atau bentuk-bentuk kaleng di plastik dan sebagainya. Karena apa? Proses pengolahan yang berkelanjutan panjang, dia akan menghilangkan nutrisi dari makanan tersebut. Memang dasarnya ikan, tapi diolah, dikasih pengawet biar tahan lama, dikasih perasa, nah proteinnya hilang. Ya. Oke, yang ketiga adalah faktor pola asuh. Jadi tumbuh kembang ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Karena orang tua yang membiarkan anaknya tetap diam dengan memberikan HP, ya, biar ibunya bisa kerja, anaknya dikasih HP. Anak-anak sekarang itu memang ya, kalau kita pulang itu disambut di pagar gitu ya. Ibu, HP-nya mana? Pak, sedih saya. Dikira menyambut kita karena kangen, ternyata kangen sama HP. Nah, pola asuh ini akan mempengaruhi stimulus dari perkembangan, termasuk di dalamnya bagaimana anak itu bisa hidup secara mandiri. Masih sering kita dapati anak-anak usia 5
dibilang itu ya masih dimandikan, masih dipakai baju, kerjanya cepet. Nek pagi itu kuat gitu ya. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu, dan dibilang ayo duduk semua duluan. Memang cepet, ringkes, tapi lama-kelamaan akan mengganggu tingkat kemandirian anak. Nah, ini bagian dari perkembangan yang bila kita biarkan, ada loh kelas 6 masih dibilang, apalagi kalau pagi kesannya cepat ini tadi. Nah, ibu atau ya termasuk peran dari ayah dan keluarga besar untuk satu visi dalam pola asuh. Apa yang ditargetkan terhadap anak usia 7 tahun, usia 10 tahun, ya pasti ada tahapan yang harus dia capai sendiri. Jadi jangan sampai karena kepengen instan, kepengen cepat, kita skip kemandirian di usia dini, akhirnya nanti yang kelabakan kita sendiri ketika anak-anak di usia remaja. Apa yang terjadi? Sekarang itu anak usia akil balik, ya semakin cepat ya. Yang perempuan kelas 3 SD sejak ini. Tapi bagaimana dengan baliknya? Dengan akilnya ini. Baliknya ya akilnya jauh, belum bisa mandiri. Nah, bayangkan aja anak perempuan yang sudah selesai haid tapi belum mampu cara untuk bersuci, belum tahu cara untuk mensucikan pakaiannya dan sebagainya. Nah, ini adalah PR kita untuk mengetahui apa saja tahapan yang harus kita capai untuk anak kita. Ini pola asuh tidak mungkin selesai dalam satu kali seminar ya. Itu berkelanjutan, makanya parenting itu nggak mungkin satu kali pertemuan. Ada kelas khusus parenting yang berkali-kali. Dari pola makan aja sudah satu pertemuan. Terus yang keempat adalah stimulasi. Nah, stimulasi ini diberikan mulai dari stimulasi visual ya, dari bayi ya, verbal, auditory, taktil dan sebagainya. Anak-anak yang pilih-pilih makan ya, ternyata di usia bayi atau 1-2 tahunnya seringnya karena kurang stimulasi taktil. Contohnya apa? Jalan di rumput, jalan di pasir, pegang-pegang apa itu namanya, semacam lumpur gitu ya. Nah, itu ternyata sangat efektif untuk pola makan. Jadi kalau anak-anak yang katanya GTM, apa itu GTM? Gerakan tutup mulut, dibilang atau makan, tapi di mulut aja. Nah, itu ternyata perlu diberikan stimulasi taktil. Ajak lari-larian di pasir, pagi hari ajak jalan-jalan di rumput tanpa sandal. Ajak mereka untuk seperti itu. Itu adalah stimulasi yang harus diberikan agar anak juga mampu berkembang sesuai dengan usia. Kemudian lingkungan. Nah, alhamdulillah kalau di Al-Afi menyediakan lingkungan ya, termasuk dalam menstimulasi adab gitu ya. Jadi anak-anak kita yang saat ini hidup di zaman yang adab kurang begitu diperhatikan. Ya padahal anak sekarang itu berarti orang tuanya kan ya zaman-zaman milenial ya, yang kita itu diasuh dengan pola yang masih setengah militer gitu ya. Ya saya juga heran kenapa ya kok anak sekarang itu kemudian diasuhnya sangat apa ya, sangat kosong. Anaknya dimarahin gurunya itu kok iso orang tuanya marah ke gurunya, itu saya enggak habis pikir. Padahal kita dulu waktu enggak ngerjakan PR itu sama guru itu dipukul pakai garis itu ya. Nah, makanya saya juga heran kok ada orang tua yang anaknya diingatkan untuk sholat kok terus ngorongkan
didapatkan kembali lingkungan yang memang cocok dengan apa yang menjadi visi kita untuk anak-anak. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik. Sekarang kita hidup di zaman sedentary, mager. Ya. Dulu anak-anak itu apa? Kalau belum mager belum pulang, mulai mulai. Sekarang anak-anak itu disuruh main itu susah, masya Allah. Sebenarnya kamar, tak sudah di kamar seharian semalaman apa? Olahraga. Nah, ini akan mempengaruhi gangguan pada perkembangan, termasuk pertumbuhan. Karena apa? Aktivitas fisik akan memacu hormon pertumbuhan dan selain nutrisi tadi untuk terus bertumbuh berkembang. Ya, tuh kurang 5 menit. Ya, jadi mungkin terakhir untuk stimulasi kecerdasan. Bapak Ibu, anak itu katanya akan cerdas pada masanya. Saat ini ya banyak yang berlomba-lomba mengikutkan anak-anaknya dalam kursus-kursus yang mungkin itu adalah target orang tua. Padahal ada tahapan yang harus dia lewati sebelum dia harus cerdas. Ya, tidak apa-apa, anak cerdas itu gift gitu ya, hadiah. Tapi anak yang beradab, anak yang tahu sopan santun itu lebih berharga saat ini. Kecerdasan perpintaran gampang kita peroleh melalui Google ya. Kamu search, cari apa? Nah, ada. Tapi untuk mempunyai anak yang beradab, yang sopan santun, itu tidak bisa instan. Harus melalui keteladanan dari orang tua, pemilihan lingkungan yang tepat, dan juga upaya-upaya bersama untuk menjaga anak-anak kita. Ya, masuk di dalamnya ya, kita tahu anak itu penyuluh. Jangan kira anak yang tidak darek itu dia tidak mengerti. Anak itu sambil lalu itu, tapi dia akan mengcopy paste apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disajikan oleh orang tua dan lingkungan. Kadang sudah tak ajari begini-begini. Nah, diajari orang tuanya memberi teladan tidak. Ternyata sholat tapi ibunya masih scroll ranjang kuning gitu ya. Ibu loh yang pegang HP. Nah, jadi keteladanan itu penting. Kemudian upaya untuk mengajarkan etika, mengajarkan kesopanan, mengajarkan kebiasaan baik, sehingga anak bisa menyerapnya untuk menjadi kemudian kebiasaan yang baik. Mungkin itu Bapak Ibu intinya perkembangan pertumbuhan anak itu memang tidak akan terulang kembali. Meskipun bisa kita kejar, tetapi waktu yang sudah terlewati kita tidak bisa gantikan. Saya memilih dalam surat An-Nahl ayat 70, Allah menciptakan kamu, ya, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahui. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi berkuasa. Artinya kita itu diingatkan bahwa tahapan-tahapan itu pasti terjadi. Termasuk mungkin kita menganggap sekarang anak kita baik-baik saja, wes ibadah ya. Kalau seperti itu, suatu saat kita akan menuai, gitu ya, menuai apa yang dia ya, mari bersama-sama kita mengawal tumbuh kembang anak kita, karena mereka adalah generasi penerus yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh-salehah, yang bermanfaat dan punya etika, punya adab, punya sopan santun, gitu ya, sehingga hanya jadi generasi
Terima kasih Dokter Reni untuk materinya. Sebagai informasi Dokter Reni, kami MI Alaufi juga berkonsultasi dengan Dokter Reni ya, terkait dengan menu apa saja yang baik diberikan kepada santri MI, di mana di MI itu terdapat 3 kali makan, jadi sarapan, snack, dan juga makan siang. Dan kami mengkonsultasikan dengan Dokter Reni untuk Dokter Reni. Dan untuk snacknya itu kami dominan buah ya. Jadi AML itu juga berikhtiar untuk memberikan menu makanan yang sehat ya, khususnya untuk seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri akan ada sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini cukup menarik ya Bapak Ibu, karena akan ada 3 door prize spesial untuk 3 penanya pertama terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Reni. Kepada Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, sangat dipersilakan untuk ikut berpartisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zain, mohon izin bertanya. Bagaimana anak itu kalau sudah kita stimulasi dari kecil, dari waktu kita hamil sampai usia 3 tahun itu kita stimulasi dengan berbagai cara. Cuma PR-nya anak itu masih kadang itu masih di emot ya, itu tidak terus terkadang bagi saya itu kadang saya pelajari lagi di emot itu berarti dia lagi tidak enak. Terus misalkan kita sudah menstimulasi dengan berbagai cara, seperti dengan di kota ini berjalan dengan merumput, distimulasi dengan pasir itu, tapi tetap tidak mempan, maksudnya tidak, maunya masih mau, cuma kadang itu dibuat. Itu bagaimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar kan? Ini sesinya kalau dikupas tuntas itu panjang ya. Ya, bagaimana metode pemberian makan pada balita gitu ya. Jadi ada beberapa teknik memang yang bisa dilakukan. Cuma di sini yang perlu saya garis bawahi bahwa jika itu terjadinya hanya sesekali ya, sesekali tidak apa-apa. Artinya memang kita sendiri kalau makan itu mut-mutan ya, lagi nggak enak badan ya mau gitu makan. Kalau itu tidak sering terjadi, tidak apa-apa, jangan paksakan. Karena ketika kita semakin memaksa anak itu makan, akan muncul trauma. Dan efek selanjutnya dia itu kayak ketakutan. Kalau jenengan sudah bawakan piring nasi gitu ya, jadi semakin trauma si anak itu untuk makan. Jadi perlu kita ciptakan suasana makan yang asik, yang nyaman, dan itu bisa macam-macam tergantung ya. Bisa makan bersama keluarga, kan biasanya seru gitu ya, sambil makan bareng gitu. Jadi kadang ini makan di lantai, maksudnya lesa itu anak-anak lebih nafsu gitu kan. Jadi bukan fokus ke dia aja makan bersama. Terus yang kedua, macam-macam bentukan menunya gitu ya, menunya. Mungkin
mungkin ada yang dia suka ikut contoh nih, anak-anak yang suka makanan dingin, ya itu ternyata bisa distimulasi dengan sebelum dikasihkan ke anak itu dimasukkan ke kulkas dulu sebentar. Ya, jadi ada yang konsultasi gitu ya ke dokter ini konsultan. Jadi anaknya itu sukanya apa? Sukanya es krim. Berarti coba berikan dia makanan yang dimasukkan sebentar ke kulkas. Ternyata ketika makanan itu dingin, anaknya lahap. Ada juga anak yang nggak mau nasinya dingin, harus yang hangat. Nah, itu adalah kesukaan-kesukaan yang mungkin tuh timbul dengan sendirinya. Dia nggak ngerti apa yang dia suka, itu kita yang harus mengamati. Gambarnya stimulasinya sudah ya. Nah, kemudian kita beranjak pada apa yang menjadi kesukaan. Contoh, wortel kalau dipotong bunder dia nggak mau. Tapi kalau dipotong panjang-panjang mau. Ada yang seperti. Jadi bentukan itu juga bukan hal sepele ya, itu menarik buat anak. Secara anak-anak visual dia sangat ini. Kalau nggak sendiri nggak apa-apa. Yang penting tetap berat badannya sesuai, dilihatnya sesuai. Umur 3 tahun. Assalamualaikum, saya mau bertanya ya sama sebetulnya dari itu ya stimulusnya sudah deh terus pilih-pilih saya tuh kasihnya itu sedikit gitu terus kadang kalau makan banyak ujung-ujungnya terus BAB makanya tapi anak itu apa saya juga bingung Anaknya sesuai dengan ininya, grafiknya, oh kayaknya sudah besar sudah bisa sudah latihan anak saya masih 9 tahun jadi April itu kan beda sehari sampai berapa kali tadi? apa? Ya, Oh enggak, maksud saya itu sehari satu. Cuman kalau misalkan dia makannya banyak lahap itu terus kena. berarti durasinya dalam sehari untuk BAB menjauh yang masih lama 1-2 kali. Ya. Ya. Anaknya kalau tidak bermasalah dengan berat badan, kemudian secara catatan kesehatannya tidak terganggu, karena ya ada tipe-tipe pencernaan juga ya. Ada kan orang yang habis sarapan gitu langsung ke belakang gitu ya. Memang secara genetiknya terpengaruh juga tuh. Mungkin bapaknya atau ibunya seperti itu lah ya. Makanya selama itu tidak mengganggu pertumbuhannya genetik. Iya. Makanya tidak jauh loh berarti ya. Buah jatuh tidak bisa pohon-pohonnya. Cuma ya alhamdulillah imunya itu kuat. Jadi ya alhamdulillah itu jalan aja yang saya kuliah. Teman-temannya banyak yang lain karena ya alhamdulillah tidak tertular. Ya itu yang menjadi indikator penting Pak. Berat badan secara tubuh kembang juga pertumbuhannya tidak terganggu, perkembangannya tidak terganggu. Insya Allah tidak masalah. Terima kasih. Memang ada tipe-tipe pencernaan. Oh iya. Matur nuwun. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Insyaallah keren sekali. Yang depan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi dari Mas Arkan sambil Madinah Audi. Yang mau saya tanyakan adalah apakah kondisi psikis seorang ibu hamil berpengaruh pada
ada nanti akan dilahirkannya tubuhnya juga lebih banyak. Matur suwun saja. Ada banget. Jadi ini penelitian ya. Pada ibu hamil dengan kondisi emosi atau kondisi psikis yang terganggu, ternyata itu berpengaruh pada kebiasaan si bayi minimal sampai usia 3-6 bulan. Contohnya apa? Bayinya rewel, paling mudah itu ya. Kan ada ya bayi yang antar gitu ya, ada yang bayi yang rewel, malam mesti gendongan ya. Ternyata itu pengaruh. Karena apa? Perkembangan pendengaran pada bayi janin di dalam kandungan itu sudah bagus, sudah sempurna. Jadi makanya kenapa kita harus menstimulasi janin dalam perut kita itu dengan ucapan-ucapan. Karena si janin sudah mendengar. Nah, bawaan emosi dari seorang ibu hamil itu kan juga pasti berpengaruh ya pada intonasi suara, pada ucapan-ucapan yang dikeluarkan dan sebagainya. Dan itu diserap oleh emot janin. Ketika si janin ini lahir, maka bayi yang terbiasa mendengar atau ikut dalam suasana psikis yang terganggu dari ibu hamil itu akan dibawa. Biasanya sampai 3 bulan atau bahkan ada yang lebih. Tapi tergantung ya, ketika si ibu mungkin suasana emosinya, psikisnya sudah membaik ketika dia sudah melahirkan, nah itu berperan mempercepat proses gangguan pada janin, pada bayi tersebut. Kalau bayinya rewel, ya tidurnya terganggu, otomatis mempengaruhi juga pada pertumbuhannya, berat badannya. Kan biasanya kalau sampai 6 bulan masih ASI full ya, itu kan perkembangan cukup kecil, bisa 1 kilo, 2 kilo. Pada bayi-bayi yang terganggu secara psikisnya, dia tidak akan mendapatkan pertumbuhan yang begitu. Belakang lagi ya. Terus yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten niki anak kita umur 4 tahun nggak mau nasi sama sekali. Solusinya. Makanya nasi sayur itu harus diolah seperti apa tuh nugget gitu, pokoknya harus diolah. Rejek nasi itu nggak mau. Sejak usia 1 tahun. 1 tahun. Mungkin ada sesi yang trauma dia gitu. Dulu tuh kayak nginjak nasi gitu loh. Terus Iya, mungkin. Tapi kalau makan nasi dola tuh ya nggak muntah sama sekali. Oke, solusinya gimana? Jadi apa yang sudah dilakukan? Ya saya bikin nasi, saya olah seperti snack itu. Ya, seperti snack kata niku nugget, terus itu pentol kata niku saya jam. Itu makannya ya gitu aja. Nggih, kadang ya jajan mie gitu. Kentang kok. Kentang ya harus diolah seperti yang dulu apa tuh bakwan wonten niku lho. Terus sayur apa tuh pucuk tuh nggak mau sama sekali, harus disembunyikan. Berarti Niki udah nih 4 tahun. jangan kayak Pak Asline gitu ya. Tapi sudah di Biasa. dicoba. Sudah, kalau makan tuh ya harus diajak bersama, tapi menghindar anaknya kalau makan diajak bersama. Kalau saran saya sih tetap kita upayakan dia bisa makan ini ya apa namanya untuknya ya. Kalaupun dia tidak mau nasi, bisa diawali dengan daging yang lain. Contohnya ya tadi Kalau tempat bubur gitu juga mau. terong Iya. ya Oke. bisa.
Tapi Bubur mau. bubur mau tapi Tapi sebetulnya dalam bentuk yang seperti itu tidak akan menstimulasi dia mau ya. mau makan yang real. Iya. Iya. Kalau saran saya akan namanya tetap di sekali dua kali di stimulus terus lah, makan terus pelan-pelan. Kalaupun tidak mau nasi, cari sumber karbo yang lain. Termasuk kalau metode MPASI dari Jepang itu ya, itu ngasih MPASI itu dari awal sudah disendirikan. Jadi karbonnya nasinya tok nasi gitu, sayurnya wortel diiris gitu, terus nanti ayamnya atau ikannya. Jadi anak akan memahami, oh rasanya nasi manis, rasanya ayam gurih, kalau sayur seger. Sayangnya kalau kita kan dari awal tuh diajarinya dicampur diulek ya. Jadi anak itu ya seperti itu, senangnya makannya langsung bubur dicampur Pakai sayur gitu. bubur diaduk gitu. Tetap distimulasi aja. Yang jelas kita harus memastikan karbo, protein dan lemaknya tercukup. Makasih. Sayur dua kamu Mau. Kasih. Baik, karena waktu terbatas, jadi pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu, silakan. Bu Dokter, saya wakil dari Tiga Magetan. Alhamdulillah di madrasah kami ada program Gemabir Gerakan Makan Buah dan Sayur. Sudah hampir 1 semester ini dan evaluasi kami ada banyak anak itu yang belas memang nggak suka. Dibawain mamanya sudah dikemas buah, terus dibuat bento yang bagus nanti pulang utuh. Nah, kemudian kami kerjasama dengan anak itu dari hati ke hati, ngomongin kalau mau bagaimana jam 4 buat ini, ayo. Alhamdulillah pelan-pelan meskipun satu sedikit alhamdulillah bisa dia makan. Tapi saya tanya, saya tuh nggak suka. Itu mungkin problematika anak sekarang yang memang sangat tidak suka buah sama saya juga heran. Terus saya itu pernah bilang begini, kalau kamu nggak suka sayur, yang penting kamu mau kuahnya. Itu yang saya omongkan itu betul apa enggak dokter? Itu yang saya mau tanyakan. Saya itu sambil bujuk, soalnya kalau bayinya dia nggak mau, terus saya bujuk, yang penting kuahnya, nanti dokter kami dari bayi kuahnya. Saya kata gitu. Apakah yang saya bilang itu benar atau tidak? Saya mau bujuk dokter. Kemudian kedua, fenomena yang ibu tadi bicarakan tentang akhir balik, saya sudah dapati di madrasah kami kelas 3 awal itu sudah mens, dan kemudian psikis anak itu down. Kemudian kenapa down? Karena anak-anak itu ada yang mentawain, ada yang ngejek. Nah, mungkin dokter punya trik bagi kami sebagai pengajar untuk membangun psikis anak itu sendiri dan teman-temannya supaya mereka paham, karena saya tahu anak di kelas 3 dan 4 itu untuk yang seperti itu sepertinya saya lagi angel. Itu dari saya dokter, terima kasih. Mohon maaf saya nyawasannya dari tadi saya ngaco-ngaco mbaknya lihatnya di sini terus. Alhamdulillah kalian ya ceritain. Jadi dokter please kalian presiden. Jadi pertanyaan jadi pertama, apakah sama kuah sayur sama sayurnya dalam memenuhi nutrisi? Kira-kira jawabannya? Ya, tetap beda. Meskipun secara minimalis ada kandungan yang di dalam kuahnya itu, tapi tidak seoptimal ketika itu dimakan dengan sayurnya. Ibu-ibu tahu nggak apa gambaran anak
Koyok kambing. Nah, jadi bayangan mereka itu ya seperti itu gitu. Makanya kenapa mereka tidak mau? Kenapa loh kok nggak mau? Kayak kambing. Wah, jadi memang perlu pembiasaan yang luar biasa untuk anak-anak ini melakukan sayur. Termasuk luar biasa di sekolah, ibu sudah mengajarkan ya sama-sama untuk makan sayur. Apapun lah, dimulai dari bentuk sayur yang dia suka dulu. Ada yang sukanya ya wortel, nggak apa-apa wortel. Ada yang sukanya kayak timun, monggo. Ada loh yang sukanya makan kacang panjang petang itu, nggak apa-apa. Nanti kita bertahap, mungkin ada tema yang diambil. Contoh, minggu ini kita temanya sayur warna hijau tua ya. Minggu depan kita temanya warna-warna oranye. Minggu depan kita temanya sayur warna ungu. Nah, itu kan bisa kita kreasikan ya, agar anak-anak ya ini seru-seru aja makan bareng sama temannya. Yang pertama, yang kedua, karena akhirnya itu sudah maju ya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ustazah harus menyiapkan mereka. Jadi materi-materi tentang tanda-tanda menstruasi, terus bagaimana peningkatannya itu sudah harus disampaikan ketika mereka kelas 3. Agar apa? Kan teman-teman yang ketawa ini karena menganggap aneh gitu kan. Kok dia sudah mens, akhirnya diketawa. Nah ini bagaimana kita mulai mereka dengan pemahaman sehingga tidak muncul, kan termasuk pembulian ya. Ya pembulian dan nanti akan berakhir kepada psikis si anak. Jangan-jangan akhirnya dia nggak mau sekolah karena kamu. Perlu pendampingan dari awal. Kalau memang kelas 3 sudah banyak yang menstruasi, perlu juga sih kita untuk pendampingan, menyiapkan mereka agar tidak menganggap aneh ketika ada temannya yang sedang menstruasi. Oh ya.